hoaks sebagai bentuk ancaman ketahanan nasional. Halo, kami dari kelompok 12, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan MKWK Universitas Gadjah Mada. Kira-kira, apa itu hoaks? Dalam Oxford English Dictionary, hoaks didefinisikan sebagai malicious deception atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoaks diartikan berita bohong. Hoaks dapat berupa informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoaks diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Berikut contoh-contoh pada hoaks. Yang pertama, hoaks vaksin COVID-19. Beredar narasi pada pesan berantai WhatsApp mengenai seseorang yang mendapatkan panggilan telepon dari nomor tidak dikenal dan menanyakan apakah sudah divaksin. Hoaks ini sangat berbahaya karena ada campur tangan hacker di dalamnya yang meretas nomor telepon korban. Juru bicara vaksin COVID-19 Dr. Siti Nadia Tarmizi menegaskan bahwa pesan terkait vaksinasi tidak pernah dilakukan oleh lembaga resmi pemerintahan. Kemudian, hoaks mengenai ibu kandung Presiden Joko Widodo. Seorang pengguna media sosial Facebook mengunggah foto Presiden Joko Widodo dengan seorang ibu. Dalam postingan fotonya tertulis narasi yang menerangkan bahwa ibu tersebut merupakan ibu kandung dari Presiden Jokowi bernama Ibu Sulami yang merupakan seorang aktivis Gerwani atau Gerakan Wanita Komunis PKI. Faktanya ibu kandung Jokowi adalah Sujiatmi Notomiharjo, bukan Sulami. Dalam artikel tersebut terdapat keterangan dari Ibunda Jokowi bahwa apa yang dituduhkan itu tidak ada bukti dan keluarga Ibu Sujiatmi tidak terlibat PKI. Isu lama tersebut dapat merugikan pihak keluarga Presiden Jokowi. Hal ini berpotensi menurunkan citra Jokowi sebagai seorang presiden, sehingga merugikan bagi negara Indonesia. Hukum pada penyebar berita hoaks. Pada pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE disebutkan, setiap orang yang sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Berikut tips mengatasi berita hoaks. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoaks seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Kedua, cermati alamat situs, menggunakan situs berita resmi. Ketiga, periksa fakta. Sebaiknya jangan cepat percaya informasi yang berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini agar bisa membedakan berita yang memiliki kecenderungan subjektif. Keempat, mengecek keaslian foto. Untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Mengikuti grup diskusi anti-hoax, lalu bisa bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Terima kasih, semoga bermanfaat.